Assalamualaikum Sobat Muslim semuanya, aku Zaki Taleb, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Brunei Darussalam. Di episode kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang apa saja hal-hal yang aku suka dan hal-hal apa saja yang tidak aku suka selama aku tinggal di negara Brunei Darussalam. Hal yang tidak aku suka dari negara Brunei Darussalam adalah negara ini adalah negara yang sangat sepi menurut aku. Karena sesuai data terakhir dari negara Brunei Darussalam bahwasanya negara Brunei Darussalam memiliki penduduk hanya berjumlah 452.000 orang. Jadi aku merasa ini jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan satu provinsi atau dari daerahku sendiri yaitu Sumatera Utara itu berjumlah 2 juta jiwa. Padahal itu hanya satu provinsi, tapi negara Brunei Darussalam itu berjumlahnya 450.000 orang, tapi satu negara. Jadi aku merasa kayak negara ini kok terasa ya sepinya. Memang ada titik-titik tertentu, lokasi-lokasi tertentu di negara Brunei Darussalam yang memang pasti ramai lah di situ, misalnya kayak bazar ataupun pasar malam gitu-gitu mungkin memang ramai, tapi tidak seramai yang aku bayangkan. Ya padahal tempat yang aku datangi sekarang adalah pusat bandar ataupun itu tempat ya titik paling ramai lah di satu negara itu ya ibu kotanya. Jadi sekarang di belakang aku ini ada Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Nah, masjid ini menjadi ikon bagi negara Brunei Darussalam yang harusnya di sinilah tempat yang paling ramai bagi setiap wilayah yang mempunyai daya tarik tersendiri. Ya itulah yang mungkin menjadi tempat yang paling ramai di situ. Tapi di sini nggak terasa sepinya, walaupun memang sepi bukan berarti nggak ada orang, tapi orangnya hanya beberapa aja gitu. Alasan selanjutnya kenapa aku nggak suka sama Brunei Darussalam selama aku tinggal di Brunei Darussalam yaitu transportasi umum yang bisa dibilang cukup sulit. Karena di sini aku sebagai student, pastinya transportasi umum adalah menjadi salah satu pilihan ya buat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya sesuai kebutuhan dan sesuai tujuan yang mau aku tuju. Tapi di Brunei Darussalam aku dapat menyampaikan bahwasannya transportasi umum di sini sangatlah sulit untuk didapat. Sulit bukan berarti nggak ada. Di sini tetap ada transportasi umum. Seperti yang tadi barusan kalian lihat itu adalah bus awam. Bus awam itu bus umum. Jadi di kawasan Brunei Muara. Jadi Brunei Darussalam itu terbagi jadi beberapa wilayah. Seperti Indonesia lah. Indonesia mempunyai beberapa provinsi. Brunei Darussalam juga mempunyai. Jadi ada di daerah Brunei Muara, ada juga di daerah Tutong, ada di daerah Temburong, dan juga ada di daerah Kuala Belait. Nah, kebetulan aku tinggal di daerah Brunei Muara yang di sini terdapat Bandar Sri Begawan yang menjadi ibu kota dari negara Brunei Darussalam. Kenapa di sini aku bilang angkot? Karena memang fasilitas yang didapat sesuai sama angkot yang ada di Medan. Dan tarif yang harus kita bayar kalau kita mau naik atau menggunakan bus awam untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya adalah $1 Brunei. Jadi dari manapun dan kemanapun kita mau berangkat menggunakan bus awam itu, tarif yang dikenakan itu sama, yaitu $1 Brunei Darussalam atau setara dengan 11.500 rupiah Indonesia. Karena Gojek ataupun Grab ataupun transportasi umum online pada umumnya yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun di Thailand dan negara Asia lainnya itu tidak masuk di Brunei Darussalam. Jadi Brunei Darussalam itu memiliki transportasi umum online sendiri yang kita sebut di sini sebagai DART. Dan itu juga sulit untuk kita dapat karena tidak banyak yang menggunakan aplikasi ini dan tidak banyak driver yang mendaftarkan untuk menjadi
tenaga kerja ataupun menjadi driver di aplikasi ini. Dan kalaupun dapat driver, biaya yang dikenakan sesuai pengalaman aku berangkat dari asramaku menuju ke Bandar Sri Begawan, yaitu pusat bandar di Brunei. Itu berjarak kurang lebih 4 km dan tarif yang dikenakan sebesar $7 Brunei, yaitu Rp75.000. Dan itu memang menggunakan mobil. Akan tetapi kalau aku bandingkan sama Indonesia, memang tetap lebih mahal di sini karena hitungan nilai tukar mata uangnya juga jauh berbeda. Selain itu juga ada transportasi umum di Brunei Darussalam, yaitu ini di belakang aku. Perahu ataupun sampan. Ya, pastinya ini bisa mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya melalui jalur air. Maka mereka sebut ini sebagai water taxi atau taksi air. Dan ada beberapa titik jemput dan titik hantar bagi orang-orang yang ingin menggunakan taksi air ini untuk menuju ke satu tujuan. Misalnya kayak aku di hostel, ada satu titik di daerah aku, namanya daerah Gadong, dan aku ingin berangkat menuju ke pusat bandar. Aku harus datang ke satu titik yang udah tersedia di situ untuk menunggu jemputan dari perahu ini, dan aku diantarkan ke tujuan tertentu dan harganya pasti berbeda-beda, tidak sama seperti bus awam yang tadi. Itulah menjadi alasan kenapa aku tidak suka dengan negara Brunei Darussalam, karena transportasi umum di sini cukup sulit untuk didapatkan. Alasan selanjutnya kenapa aku tidak suka dengan negara Brunei Darussalam adalah wisata Brunei Darussalam sangatlah sedikit. Sedikit bukan berarti tidak ada. Sebagai orang Indonesia yang hidup dengan ribuan wisata, jadi kita setiap kali letih, habis belajar, habis kuliah, habis sekolah, pastinya kita mau melepas penat kita itu untuk pergi ke wisata-wisata yang ada di satu tempat. Tapi di sini aku merasa sedikit bosan dengan wisata yang ada di negara Brunei Darussalam. Kita banyak pilihan di Indonesia, tapi kalau di Brunei Darussalam kita tidak mempunyai banyak pilihan. Sedangkan ini satu negara, walaupun luasnya Brunei Darussalam itu sama seperti luasnya satu provinsi di Indonesia. Dan uniknya, orang-orang Brunei Darussalam menyadari bahwasanya wisata yang ada di Brunei Darussalam itu sangat sedikit. Jadi mereka memutuskan untuk liburan ke luar negeri setiap ada liburan panjang ataupun cuti akhir semester. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke Miri, misalnya Miri itu yang ada di Malaysia, karena mereka kalau mau pergi ke Miri dari Brunei Darussalam itu cukup menggunakan mobil pribadi aja. Ada satu hal menarik juga yang aku dapat di wisata negara Brunei Darussalam, yaitu pantai. Karena pantai di negara Brunei Darussalam itu memang cukup indah dan terawat, kebersihannya terjaga. Akan tetapi tidak dipungut biaya masuk untuk kita mau menikmati suasana pantai itu. Padahal pantainya indah dan terawat dan terjaga kebersihannya. Sedangkan kalau di Indonesia, kita mau main ke pantai, nggak usah kita sebut pantainya pantai mana, yang penting kalau misalnya kita mau main ke pantai, rata-rata pantai di Indonesia itu memungut biaya untuk masuk ke pantai tersebut. Ada beberapa yang mungkin nggak dipungut biaya masuk ke pantai, kan, tetapi dipungut biaya parkir. Tapi di Brunei Darussalam biaya parkir itu tidak ada, tukang parkir itu tidak ada, dan masuk ke wisata pantai itu gratis dan tidak dipungut biaya masuk pantai, dan juga tidak ada biaya parkir di sini. Itulah yang menjadi alasan aku kenapa tidak suka dengan negara Brunei Darussalam, karena wisata di sini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan daerah
kedatangan aku, yaitu Sumatera Utara, yang banyak sekali wisata yang dapat kita pilih setiap kali kita berlibur akhir tahun ataupun cuti semester. Selanjutnya, hal yang tidak aku suka dari negara Brunei Darussalam adalah barang-barang di sini serba mahal. Yaitu mungkin gara-gara aku datang dari Indonesia yang relatif barang itu lebih murah dibandingkan di negara Brunei Darussalam. Cuman aku merasa kayak barang yang dijual di sini, mulai dari kuota internet, ataupun harga makanan atau minuman, dan juga bagi orang yang suka otomotif, spare part mobil di sini jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Contoh pertama dari kuota internet di sini adalah, misalnya kita beli kuota internet itu di sini 5 giga. 5 giga itu dikenakan tarif harga sebesar $10. $10 itu berarti 110.000. Tapi kita hanya dapat 5 giga saja dalam kuota internet. Berbeda jauh jika dibandingkan sama Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia 100.000 untuk kuota internet kita bisa dapat mungkin 10 sampai 20 GB gitu kan. Itu dari contoh kecilnya yang aku dapat setelah aku rasakan selama aku tinggal di Brunei Darussalam, yaitu kuota internet yang memang lumayan terasa di sini. Karena sedikit restoran ataupun kedai makanan ataupun toko-toko lainnya yang menyediakan fasilitas internet di tempat tersebut. Misalnya restoran ataupun kafe, kebanyakan di sini tidak menyediakan fasilitas wifi gratis. Jadi di situ aku merasa pengeluaran aku lumayan cukup boros di kuota internet karena kita susah untuk mendapatkan fasilitas wifi di tempat-tempat umum di Brunei Darussalam. Kemudian dari harga makanan dan juga minuman, di sini juga cukup terasa bagi aku, apalagi di bulan suci Ramadan. Banyak sekali warung-warung ataupun gerai makanan yang menjual cucur itu gorengan. Jadi gorengan yang di Indonesia kita dapat mungkin 10.000 kita udah bisa dapat 5 gorengan atau lebih. Tapi kalau di sini kita harus membayarkan $1 untuk mendapatkan satu gorengan, atau yang paling murah memang dapat 3 gorengan untuk $1. Jadi kalau dihitung-hitung 10.000 yang kita bayarkan, kita hanya mendapatkan gorengan sebanyak 3. Dan juga harga minuman di sini serba $1. Teh manis dingin misalnya es teh yang di Indonesia kita bisa dapat di harga 2.000 atau 3.000 rupiah, atau paling mahal kita bilanglah 5.000 rupiah. Sedangkan di Brunei Darussalam kita hampir dibilang mustahil untuk mendapatkan teh manis dingin di harga 5.000 atau 50 sen. Itulah dia 5 hal yang tidak aku suka dari negara Brunei Darussalam. Kemudian aku akan berbagi pengalaman apa saja yang aku suka dari negara Brunei Darussalam selama aku tinggal di sini. Yang pertama adalah tingkat kriminal di sini yang sangat-sangat rendah. Ya, tingkat kriminal di sini sangat-sangat rendah. Aku merasakan itu karena aku berasal dari kota Medan, yang mungkin dari kalian udah banyak yang tahu kalau misalnya kota Medan itu salah satu kota dengan tingkat kriminal yang sangat-sangat tinggi. Jadi aku selama tinggal di Medan, aku tidak heran lagi kalau misalnya mendengar ada kabar orang yang dibegal, ataupun orang yang kena jambret, ataupun orang yang kena jadi korban pencurian dan lain-lain. Tapi kalau di sini aku sama sekali tidak pernah mendengar kabar itu. Dan aku juga memastikan sendiri ke teman aku orang Brunei, yaitu orang lokal sini. Pertanyaannya, kenapa kok bisa tindak kriminal di sini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara yang lain atau dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain? Jawabannya karena mayoritas penduduk Brunei itu sudah dijamin kehidupannya atau sudah tercukupi kehidupannya. Bagi orang-orang Brunei yang ingin menyekolahkan anaknya mulai dari TK ataupun SD sampai dengan kuliah,
itu mereka tidak dikenakan biaya 1 sen pun. Jadi mereka betul-betul free untuk biaya pendidikan mulai dari TK sampai dengan tamat kuliah. Malah mereka dikasih allowance ataupun uang saku di setiap bulannya, dan juga uang buku. Jadi nggak ada tuh alasan orang Brunei nggak kuliah karena alasan nggak punya biaya, nggak ada. Karena seluruh rakyat Brunei yang ingin sekolah itu ya udah silakan sekolah, dan kalian pun dibayar seperti itu. Kalian pun dikasih uang saku. Kalaupun mau tinggal di asramanya, kalian juga dipersilakan untuk tinggal di asrama dan tidak dipungut biaya. Dan dikasih uang makan setiap 3 kali waktu makan. Pagi, siang, malam sudah disediakan makan dan tidak bayar. Mungkin itu yang menjadi kesejahteraan bagi warga negara Brunei Darussalam, dan banyak dari teman-teman aku orang Indonesia yang bercita-cita ingin menjadi warga negara Brunei Darussalam. Karena memang kesejahteraan ini cukup sulit kita dapatkan kalau kita tinggal di Indonesia. Selain dari biaya pendidikan yang gratis, di Brunei Darussalam juga biaya pengobatan atau kesehatan itu gratis. Jadi bagi siapapun warga negara Brunei Darussalam yang terkena penyakit ataupun harus dirawat di rumah sakit atau di opnam, jadi mereka tidak dikenakan biaya sedikit pun. Walaupun mereka tinggal seminggu, mereka tinggal sebulan di rumah sakit, dan memang di situ logikanya memang butuh biaya untuk obat dan segala macam. Tapi di Brunei Darussalam itu tidak dikenakan biaya sedikit pun bagi warga negaranya yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Memang aku udah memastikan kabar ini ke teman aku yang warga negara lokal, dan mereka bilang katanya memang dikenakan biaya 1 ringgit ataupun 1 dolar Brunei, yang itu harganya 11.000. Kalaupun kita tinggal seminggu di rumah sakit, kita tetap dikenakan 1 dolar aja. Selanjutnya, hal yang aku suka di negara Brunei Darussalam selama aku tinggal di sini, yaitu peraturan ataupun syariat Islam di sini yang sangat kuat dan paling kuat di dunia. Bahkan melebihi dari syariat Islam yang ada di Saudi Arabia sekalipun. Karena di negara Brunei Darussalam dulu memang ada clubbing ataupun hiburan malam di sini, tapi itu sudah berakhir sejak tahun 1990. Jadi sampai sekarang itu sudah tidak ada lagi hiburan malam seperti karaoke ataupun clubbing ataupun minum-minuman keras ataupun merokok. Jadi bagi orang-orang yang memasukkan minuman-minuman keras ataupun rokok ataupun berbagai macam yang dilarang oleh negara dan mereka masukkan ke sini, itu mereka akan dikenakan sanksi penjara. Dan seperti yang kalian tahu, bahwasanya negara Brunei Darussalam sendiri mungkin tidak terlalu kelihatan lah kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pada umumnya. Seperti Indonesia ada perlombaan bulu tangkis, ada perlombaan sepak bola dan lain-lain. Dan Brunei Darussalam sendiri tidak terlalu kelihatan dalam hal itu, karena memang dari negara sendiri tidak terlalu mensupport akan hal itu. Akan tetapi negara Brunei Darussalam sangat mensupport atau sangat mendukung segala kegiatan yang berbau agama. Contohnya seperti tausyih. Di sini ada acara tausyih, yaitu kalau di Indonesia kita kenal sebagai hadroh. Kemarin aku melihat juara 1 dari lomba hadroh itu mendapatkan hadiah sebesar 3.000 dolar Brunei Darussalam, yaitu sebesar 33 juta rupiah. Itu angka yang cukup besar. Itu yang menjadi bukti bahwasannya negara Brunei Darussalam itu sangat mensupport atau sangat mendukung berbagai macam acara yang berbau agama di negara ini. Ketika tiba saatnya sholat Jumat, seluruh toko ataupun seluruh kedai makanan ataupun restoran ataupun kafe itu wajib tutup selama berjalannya waktu sholat Jumat. Jadi bagi siapapun toko ataupun kafe restoran yang masih buka di saat sholat Jumat, itu akan dikenakan sanksi ataupun dikenakan denda dari penegak hukum negara, yaitu polis dan sebagainya. Bukan hanya toko ataupun restoran yang muslim saja, akan tetapi seluruh toko, spare part lah ataupun showroom lah ataupun
semuanya. Kalau udah masuk waktu sholat Jumat, semuanya wajib tutup. Dan boleh buka kembali setelah sholat Jumat selesai. Itu yang menjadi bukti bahwasannya peraturan Islam ataupun syariat Islam di negara Brunei Darussalam itu sangat-sangat kuat, bahkan terkuat di dunia. Hal lainnya kenapa aku suka dengan negara Brunei Darussalam selama aku tinggal di sini, yaitu negara Brunei Darussalam negara yang bebas pajak. Jadi tidak ada tuh pajak penghasilan, itu nggak ada. Pajak biaya masuk atau biaya cukai itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kita ngirim barang dari Indonesia masuk ke Brunei Darussalam, itu tidak dikenakan biaya masuk. Kalau sebaliknya, kita ngirim barang dari Brunei Darussalam, untuk masuk ke Indonesia, itu kita wajib membayar pajak biaya masuk. Contoh kecilnya seperti elektronik yang kita bawa dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, kita wajib mendaftarkan biaya cukai terlebih dahulu atau wajib membayar pajak terlebih dahulu sebelum kita keluar dari airport. Akan tetapi, kalau biaya pajak untuk kendaraan itu tetap ada, karena memang itu wajib dibayarkan bagi siapapun yang mempunyai kendaraan, wajib membayarkan pajak tahunan. Tapi pajak tahunan di sini jauh lebih murah jika dibandingkan di Indonesia. Selanjutnya, hal yang aku suka selama aku tinggal di Brunei Darussalam adalah Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa bensin di sini jauh-jauh lebih murah jika dibandingkan di Indonesia. Sebagai gambaran, Pertalite di Indonesia itu kurang lebih harganya 10.000 sampai dengan 11.000 rupiah. Akan tetapi di Brunei Darussalam dengan tingkatan yang sama atau RON yang sama, yaitu RON 85, di Brunei Darussalam itu cukup membayar 30 sen per liter. Jadi hanya 4.000 rupiah. Itulah yang menjadi alasan kenapa harga minyak ataupun bensin di Brunei Darussalam itu sangat-sangat murah. Ya, karena negara ini merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia. Bahkan Brunei Darussalam mempunyai monumen sendiri dalam perayaan produksi minyak. Alasan terakhir kenapa aku suka dengan negara Brunei Darussalam selama aku tinggal di negara ini, yaitu masjid-masjid di sini sangat-sangat indah dan megah dan mewah. Seluruh masjid yang ada di negara Brunei Darussalam ini sangat-sangat indah, besar, mewah, megah. Dan seluruh masjid yang ada di Brunei Darussalam ini selalu memakan biaya bangunan sebesar miliaran rupiah. Dan setiap peresmian masjid diresmikan oleh Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, yaitu Sultan ke-29 bagi negara Brunei Darussalam, yaitu Sultan yang saat ini memimpin negara Brunei Darussalam. Jadi beliaulah yang selalu meresmikan seluruh masjid yang ada di Brunei Darussalam. Itulah beberapa hal yang aku suka selama aku tinggal di negara Brunei Darussalam. Masih banyak lagi hal-hal yang aku suka di negara Brunei Darussalam. Contohnya seperti orang-orang di sini yang cukup ramah dan cukup welcome kepada orang-orang pendatang. Dan negara ini cukup bersih karena memang orang-orang di sini menjaga dan merawat akan lingkungannya. Itulah dia 5 hal yang aku suka dan juga 5 hal yang tidak aku suka dari negara Brunei Darussalam. Sampai jumpa di episode lainnya. Aku Zaki Taleb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.